Seorang laki-laki datang ke sebuah fasilitas kesehatan dengan kondisi yang cukup mengerikan. Anehnya, setelah dilakukan pemeriksaan, nggak ditemukan ada tanda kerusakan. Semua cara sudah mereka coba, tapi semuanya tuh nggak membuahkan hasil sama sekali. Kalau sakit yang A alami ini bukan penyakit medis. A ini disantet. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang laki-laki datang ke sebuah fasilitas kesehatan dengan kondisi yang cukup mengerikan. Kita sebut saja nama laki-laki ini dengan inisial A. A diantar oleh istrinya yang kita sebut saja dengan inisial M. Kata mereka berdua, A sudah mengalami gatal-gatal cukup lama dan itu nggak sembuh-sembuh. Dokter kemudian memeriksa kondisi kulitnya A. Sekujur kulitnya A ini warnanya kemerahan dan ada bintil-bintil yang kayak berisi cairan. Ada juga bercak-bercak seperti cairan yang mengering, warnanya itu kuning agak bening. Katanya si A setiap kali dia merasa gatal dan menggaruk kulitnya, beberapa bintil-bintil itu akan pecah. Dan itulah dimana dia ngelihat ada cairan kuning yang keluar, gak lama kemudian mengering. Dokter kemudian mendiagnosis A dengan skabies. Jadi skabies ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau yang namanya Sarcoptes scabiei. Nah, tungau ini ukurannya cukup kecil, sekitar 0,5 mm. Nah, ketika tungau betina masuk ke dalam lapisan atas kulit manusia, dia akan membuat liang-liang untuk bertelur. Dalam waktu 3-4 hari, nanti telur-telur ini akan menetas dan melahirkan larva-larva skabies. Adanya tungau ini sudah pasti akan menyebabkan rasa gatal pada kulit. Rasa gatal ini akan semakin parah dirasakan di malam hari, karena aktivitas tungau skabies ini paling aktif di malam hari. Tungau nantinya akan menyebar ke area kulit yang lain, terutama di bagian lipatan kayak sela-sela jari, ketiak, lipatan paha. Karena bagian lipatan ini tuh lembab dan hangat. Lingkungannya dianggap cukup nyaman lah buat tungau ini tinggal. Dokter meriksa A, terus juga nanya nih gejala awalnya seperti apa. A kemudian cerita, begini dok, saya tuh sama istri saya baru aja menikah. Kami pindah ke rumah baru dan waktu pindahan memang sempat ada banjir yang cukup parah. Sampai air di rumah kami itu kotor banget. Dan tiba-tiba aja nih dok saya merasakan gatal-gatal di seluruh tubuh saya setelah saya mandi. Dan dengan cepat nih muncul tuh bentol-bentol yang warna merah, isinya tuh cairan. Dan semakin saya garuk, rasa gatal yang saya rasakan tuh semakin parah dok. Malah ada jadi perih, udah kayak kebakar. Setelah itu mulai deh timbul bintil-bintil yang isinya cairan nanah. Tapi ini agak aneh juga ya teman-teman, kok cuman A yang gatal-gatal? Kan dia tinggal serumah sama si M. Kenapa si M gak ikut kena gatal-gatal? Padahal mereka satu rumah, udah pastilah mereka mandi di tempat yang sama. Dokter kemudian menenangkan A dan jelaskan bintil-bintil berisi nanah itu disebabkan adanya infeksi di kulit. Jadi ketika A merasakan gatal, dia garuk kulitnya, terbentuklah luka-luka baru akibat garukan. Ingat juga yang namanya kukunya si A itu belum tentu bersih. Terjadilah infeksi bakteri tambahan di kulitnya A. Udah infeksi skabies tambah lagi dengan infeksi bakteri. Dokter kemudian memberikan obat berupa salep untuk si A. Salep tersebut diharapkan bisa menghilangkan tungau skabies di tubuhnya A. Dokter juga menyarankan nih agar A menahan diri untuk tidak menggaruk bagian kulit yang gatal agar tidak infeksi. Misalkan gatal coba diusap-usap atau ditepuk-tepuk, pokoknya jangan digaruk. Dokter juga menyarankan Bapak skabies ini pengobatannya perlu waktu, yang sabar, yang telaten dikasih salepnya. Selain itu sebenarnya ada satu hal lagi yang disadari oleh dokter ketika menangani si A. Waktu diperiksa si A ini seringkali batuk-batuk. Dokter sempat nanya nih, ini batuk-batuk sudah berapa lama? Udah minum obat apa aja? Mau sekali diperiksakan nggak? Nanti saya rujuk ya ke spesialis paru. Tapi saat itu A menolak, dia bilang, gak usah dok, ini paling batuk-batuk biasa, gak ada yang mau dikhawatirin kok. Saya minum obat juga sembuh. Setelah itu dokter membiarkan A sama si M pulang untuk melakukan rawat jalan.
Ketika menjalani masa-masa pengobatan, M istrinya Adi dengan sabar merawat dan membantu suaminya. Dengan telaten dia pastikan kulitnya suami ini bersih, terus dioleskan tuh salep dari si dokter tadi. M juga kasihan nih ngeliat kondisi suaminya, apalagi gatal-gatalnya ini cukup parah. Tapi beberapa hari berlalu, gatal-gatal tubuhnya A ini sama sekali tidak membaik. Awalnya A masih mencoba sabar, mengingat pesan dokter terkait sakit kulit yang dia alami. Tadi kan katanya harus sabar nih, pengobatan skabies itu perlu waktu. Tapi masa sih, udah hampir 1 minggu loh, kok sama sekali nggak membaik. Tapi lama-kelamaan A juga mulai frustrasi, karena gatal di tubuhnya bukannya membaik, berkurang sedikit pun enggak, tapi malah semakin parah. Bahkan A ini sampai menangis. Dia nggak tahan dengan rasa gatal, rasa nyeri yang ada di sekujur tubuhnya. Belum juga gatalnya sembuh, 1 hari tiba-tiba aja A ini batuk-batuknya semakin parah. Dia batuk-batuk hebat sampai muntah-muntah. Saat muntah inilah banyak sekali cairan tubuh warna merah kehitaman yang keluar dari mulutnya si A. Si M langsung dengan sigap membawa A ke fasilitas kesehatan. Teman-teman, apa yang dialami oleh A adalah keadaan darurat medis. Keluarnya cairan seringkali lewat muntah atau batuk itu berarti ada perlukaan di saluran cerna bagian atas atau saluran napas. Pada kasusnya A ini, cairan merah yang keluar dipicu dari batuk-batuk hebat yang dialami oleh A. Warnanya merah kehitaman karena sebagian cairan itu mungkin tertelan masuk ke lambung, bercampur dengan asam lambung sebelum dimuntahkan kembali oleh A. Batuk yang mengeluarkan cairan merah disebut juga dengan hemoptisis. Cairan merah yang keluar saat itu cukup banyak, lebih dari 200 ml. Ini termasuk keadaan darurat ya teman-teman. Karena ada resiko nanti A tersedak cairan tubuhnya sendiri. Keadaan ini harus segera mendapatkan tindakan medis. Semakin banyak cairan tubuh yang keluar, keselamatan pasien akan semakin terancam. Untungnya saat itu M dengan sigap membawa A ke fasilitas kesehatan. Di fasilitas kesehatan setelah keadaan darurat si A tertangani, dokter melakukan pemeriksaan bronkoskopi untuk melihat apakah ada kerusakan dalam saluran napasnya A. Pemeriksaan bronkoskopi itu adalah tindakan memasukkan perekam ke dalam saluran napas untuk melihat kondisi saluran nafas. Tujuannya untuk mengetahui nih apa penyebab A batuk-batuk hingga mengeluarkan cairan tubuh warna merah yang sangat banyak. Selain itu, kalau ada bukti kerusakan pembuluh, dokter bisa langsung perbaiki kerusakan tersebut menggunakan alat bronkoskopi. Apalagi nih sebelumnya A itu ada riwayat batuk lama. Dokter ingin tahu apa ada peradangan, infeksi, kelainan pembuluh, atau bahkan kanker di paru-paru A. Anehnya setelah dilakukan pemeriksaan nggak ditemukan ada tanda kerusakan atau penyakit apapun di saluran napas. Semuanya bersih. Akhirnya A pun diperbolehkan pulang dan rawat jalan oleh dokter. Begitu sampai di rumah, kondisi kesehatan A semakin parah. Mentalnya mulai drop, dia merasa nggak berdaya melawan penyakitnya. A sama M merasa semua cara sudah mereka coba, tapi semuanya tuh enggak membuahkan hasil sama sekali. Dan pelan-pelan A juga mengalami beberapa keanehan. Katanya si M di malam hari itu A sering kali mengatakan sesuatu yang aneh, kayak ngigo. A selalu bilang, awas dia mau datang, begitu terus. Dan beberapa kali A juga melakukan gerakan-gerakan aneh saat tidur. Salah satunya ketika tiba-tiba aja A bangun dan kemudian pergi ke sudut kamarnya. Dan teman-teman tahu, di situ A berlutut seperti berdoa menghadap sesuatu yang ada di sudut kamarnya. Dan teman-teman bayangin saat itu M sendirian, dia ngeliat keadaan suami seperti itu, dia ketakutannya minta ampun. Apalagi ketika ditanya, A selalu bilang kok dia tuh nggak inget, nggak sadar ketika melakukan itu semua. Nah, tambah bingung kan mereka mesti ngapain. Tapi di tengah-tengah cobaan yang dialami oleh A sama si M, tiba-tiba aja ada satu kabar yang bahagia. M ini hamil anak pertama mereka. Udah pasti A sama M ini sangat senang karena mereka sebentar lagi akan dapat momongan. Keluarga mereka akan sempurna. Mereka kemudian membuat acara syukuran dengan dibantu oleh keluarganya M. Sebelum acara syukuran, M ini sempat bantu masak supaya persiapan acaranya cepat selesai. Tapi ya namanya ibu hamil ya, M ini cepet capek.
Di tengah-tengah lagi mempersiapkan makanan, dia kecapean, akhirnya digantikan oleh A. Waktu itu si M mulai merasa lebih tenang, dia ngeliat si A ini udah hampir normal. M berharap mudah-mudahan dengan keadaan dia hamil, si A ini juga semakin membaik. Tapi tiba-tiba aja ketika sedang membantu masak, mata A tuh melotot kayak nggak sadar dan si A ini memarut tangannya sendiri. Langsunglah cairan tubuh warna merah terciprat ke seluruh makanan. Untungnya saat itu di dapur banyak orang, semua di dapur langsung berteriak ketakutan melihat hal ini. M mencoba menyadarkan suaminya dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Saat itu A ditanyai oleh dokter, "Bapak kenapa kok melakukan hal ini? Ada apa sih Pak?" Dan A lagi-lagi bilang, "Saya nggak sadar dok, saya nggak ingat telah melakukan hal itu." Sebelum marut tangannya sendiri, A sempat mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya untuk menyakiti dirinya sendiri. Itu hal terakhir yang gak ingat sebelum tangannya itu penuh dengan luka parutan. Teman-teman mungkin pernah dengar kalau ini dikenal juga dengan intrusive thoughts. Pikiran atau dorongan yang muncul tiba-tiba dalam pikiran. Biasanya pikiran itu bersifat mengganggu dan agak-agak menakutkan. Misalnya keinginan untuk melukai diri sendiri yang muncul tiba-tiba. Gak jarang orang yang mengalami hal ini kemudian merasa bersalah karena pikiran tersebut tuh sebenarnya gak sesuai dengan hati nuraninya. Penyebab intrusive thoughts ini antara lain ketidakseimbangan kimia otak di bagian korteks prefrontal atau sistem limbik. Bagian-bagian ini mengontrol penilaian moral dan juga respon emosional seseorang. Dan keadaan ini biasanya berhubungan dengan stres atau trauma psikologis. Inilah kemungkinan besar yang dialami oleh A. Tapi menurut keterangannya, A ini tuh suara-suaranya nggak cuma dalam pikirannya. Dia tuh nggak ngerasa kayak itu suaranya sendiri. A bisa mendengar dengan jelas di telinganya ketika ada suara yang menyuruhnya menyakiti dirinya sendiri. Dan setelah itu M semakin merasa putus asa karena dia nggak tahu nih bagaimana cara menangani sakit suaminya. Tadi sakit kulit, tiba-tiba batuk-batuk sampai keluar cairan merah, sekarang udah menyerang ke kejiwaannya. M juga sempat menceritakan kondisinya A ke beberapa orang keluarga dan teman-temannya. Dia berharap mereka bisa beri saran kemana A harus berobat. Salah seorang keluarga mereka yaitu tantenya si M berkata, kalau sakit yang A alami ini bukan penyakit medis. Itu sebabnya semua pengobatan medis yang A alami enggak membantu sama sekali. Menurut tantenya si M, A ini disantet oleh seseorang yang gak suka dengan kehidupan rumah tangganya A sama M. A disarankan untuk menjalani pengobatan alternatif ke seorang ahli spiritual. Awalnya M ragu-ragu nih, apa benar sih yang dialami oleh suaminya ini santet, penyakit non medis. Sementara itu kondisinya A semakin parah. A sering sekali ketakutan ketika melihat beberapa sudut di rumah mereka. A juga lebih sering melakukan gerakan-gerakan aneh saat sedang sendirian, termasuk menyakiti dirinya sendiri. M melihat semua itu dari rekaman kamera CCTV yang dia pasang di rumahnya. Semua yang dialami oleh A semakin perburuk kesehatannya. A seperti diserang dari semua arah, fisik dan mental. Berat badan A turun drastis dan yang merasa seperti nggak punya tenaga sama sekali untuk beraktivitas sehari-hari. Ini semua ditambah lagi dengan A dan M yang nggak tahu ini harus berobat kemana. Pengobatan medis yang dia alami itu nggak menunjukkan efek apa-apa, semuanya sia-sia. Dan A pun mulai pasrah dengan nasibnya. Dia bahkan berharap nyawanya lekas dicabut aja deh, supaya saya itu nggak merasakan sakit lagi. Dan semua ini juga berpengaruh pada psikologisasi M. Karena tadi teman-teman M juga dalam keadaan hamil. Apa yang dialami oleh A ditambah lagi usia kandungannya yang semakin bertambah benar-benar membuat M hampir menyerah. Akhirnya M dan A pun memutuskan untuk mencoba berobat ke ahli spiritual. Mereka saling menyemangati berharap bisa menemukan solusi dengan konsultasi ke ahli spiritual. Tapi ternyata prosesnya nggak semudah itu teman-teman. Ahli spiritual yang pertama berkata kalau memang benar sakit yang dialami oleh A bukan penyakit medis, alias A beneran disantet oleh seseorang yang gak senang dengan A dan M. Dan menghilangkan santet di tubuhnya A ini bukan hal yang mudah. Ahli spiritual tersebut gak sanggup mengatasi teluh atau santet yang ada dalam tubuhnya A. Berarti masalahnya serius banget ya teman-teman.
Tapi ahli spiritual ini memberikan kontak ke ahli spiritual lain yang mungkin aja bisa mengatasi masalahnya A dan M. A dan M kemudian pergi ke ahli spiritual kedua. Disinilah A dan M tahu kalau santetnya ini bukan santet biasa, santet yang sangat-sangat kuat. Ahli spiritual kedua hanya bisa memberi sebuah air untuk meredakan gatal-gatal yang dialami oleh A. Setelah diberi air, ahli spiritual kedua menyarankan agar A dan M pergi ke ahli spiritual lain yang ilmunya lebih tinggi. Karena santet di tubuhnya A hanya bisa dikeluarkan lewat sebuah ritual. A dan M pun pergi ke ahli spiritual ketiga, di mana di sana mereka melakukan serangkaian ritual untuk mengeluarkan santet dari tubuhnya A. Benar aja saat itu santet di tubuh A keluar. A dan M merasa lega karena kini mereka bisa fokus membangun keluarga dan menyambut lahirnya anak pertama mereka. Tapi ternyata masalahnya belum selesai juga sampai di situ. Ada banyak cobaan yang harus dilewati oleh A dan M. Ini gantian, M mulai berhalusinasi melihat sosok A suaminya ini seperti orang jahat. Beberapa kali dia ketakutan karena melihat bayangannya A yang seperti ingin menyakitinya. Dan bahkan nih teman-teman, satu malam si M ini melihat sosok suaminya itu seperti sebuah pocong. Dan bukan cuma si M teman-teman, tapi halusinasinya si A ini muncul lagi. A juga melihat sosoknya si M seperti sosok nenek-nenek dengan muka yang sangat menyeramkan. Dan hal ini buat A gak betah di rumah. Sampai puncaknya teman-teman, satu hari M memergoki kalau A berselingkuh. Udah pasti M marah luar biasa, dia bilang, aku udah muak ya, pokoknya aku mau pulang ke rumah keluarga aku. Kita sampai di sini aja, kita cerai. Dan saat itu A masih mohon-mohon ke si M agar tetap tinggal sama-sama si A. M menolak, dia udah capek dan dia putuskan tetap pulang ke rumah keluarganya. Di rumah keluarganya M pun cerita atau curhatlah dengan masalahnya ini ke ibunya. Untungnya saat itu ibunya si M ngasih nasihat, nggak langsung ya udah kamu bisa aja sama suami kamu. Ibunya si M masih beri nasihat. Yang namanya rumah tangga itu pasti banyak cobaannya. Kalau kalian berhasil bertahan, mudah-mudahan nikmat yang nanti didapat akan lebih banyak. Akhirnya M pun pulang setelah dinasihati oleh ibunya. Ketika M pulang, dia melihat kondisinya si A lagi-lagi semakin buruk. Sekarang A kejang-kejang, gatal-gatalnya juga kembali muncul. Tapi ini beda, kulitnya si A sampai menghitam. M pun dibantu oleh adiknya membawa A ke ahli spiritual ketiga. Tapi waktu didatangin ternyata ahli spiritual ketiga ini sudah meninggal dunia. M sempat putus harapan, tapi asisten dari ahli spiritual ketiga ini mengatakan kalau ada ahli spiritual lagi yang mungkin bisa mengobati A. Mereka pun pergi ke ahli spiritual keempat ini. Dan di sana A sudah bukan dirinya lagi teman-teman. Dia dirasuki oleh jin dan membuat semua orang yang ada di situ ketakutan. Bahkan jin tersebut membuat orang-orang yang ada di sana sampai meragukan keimanan mereka. Bahaya banget gak tuh? Tapi akhirnya A berhasil disembuhkan walau dengan upaya yang sangat berat. Pada saat itu banyak orang yang terluka, bahkan M harus dilarikan ke fasilitas kesehatan karena akan menjalani proses kelahiran saat itu juga. Dan dengan sangat terpaksa M pun melahirkan tanpa didampingi suaminya. Teman-teman, kisah yang saya sampaikan barusan berasal dari film dengan judul Racun Sangga. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata dari sepasang suami istri di mana sang suami mengalami penyakit parah yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Saya sudah menonton filmnya dan buat saya film ini sangat keren. Sepanjang film emosi kita tuh dibawa naik turun, mulai dari takut, sedih, sampai ikut merasakan frustrasi yang dialami oleh tokoh utamanya. Dan setelah menonton film ini, seakan-akan tuh kita merasakan ya kayak perasaan terganggu yang menghantui gitu teman-teman. Film ini juga mengajarkan kita kalau banyak sekali cobaan dalam rumah tangga. Tapi kita harus sabar dan pasti akan ada nikmat di balik sabar kita itu. Teman-teman penasaran? Kalau ada waktu luang langsung aja tonton film Racun Sangga, santet pemisah rumah tangga di bioskop. Dan satu pesan saya, patuhi aturan yang berlaku selama menonton. Terutama jangan merekam apapun selama film berlangsung. Ingat,
Niat yang baik akan mendatangkan hal baik, tapi begitu juga sebaliknya.